Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memento Book Review. Dan kali ini saya akan mengulas novel yang seringkali dikira sebagai buku anak-anak, The Little Prince atau Pangeran Cilik karya Antoine de Saint-Exupéry. Bagaimana dunia ini berjalan dalam sudut pandang anak kecil? Apakah benar bahwa anak kecil tidak tahu apa-apa? Atau justru bisa melihat lebih dalam? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ulas yuk! Diterbitkan pada tahun 1943, The Little Prince ditulis ketika Saint-Exupéry dalam pengasingan di Amerika pada masa Perang Dunia II. Sebagai pilot tempur dan penulis, beliau melukiskan cintanya pada penerbangan dan refleksi pribadi atas sifat manusia. Walaupun kadang dijual sebagai buku anak-anak ya, cerita filosofisnya ini ternyata cukup menarik. Ceritanya berkisah tentang pangeran cilik dari planet lain yang bertemu pilot yang terdampar di gurun Sahara. Dari percakapan dan kenangan pangeran cilik akan perjalanannya, buku ini memberikan pengamatan yang sangat tajam akan cinta, kesepian, kedewasaan, dan esensi dari apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Novel tipis ini berkisah bahwa ketika itu di tengah gurun Sahara, seorang pilot yang pesawatnya jatuh tiba-tiba bertemu dengan seorang anak laki-laki. Pangeran cilik dari planet lain. Meski tampak polos, sang pangeran mengajaknya menyelami dunia yang syarat makna tentang cinta, kesepian, kehilangan, dan absurditas hidup seorang dewasa. Lewat kisah-kisah perjalanannya dari satu planet ke planet lain, kita diajak untuk merenungi ulang apa arti menjadi manusia dan mengapa hal kecil dalam hidup sebenarnya sangat besar. Pangeran cilik bertemu dengan tokoh-tokoh aneh, seorang raja yang ingin memerintah segalanya, seorang pemabuk yang malu karena minum, tapi dia tetap minum, seorang pebisnis yang sibuk menghitung bintang, seorang penyala lampu, dan seorang ahli geografi. Masing-masing mewakili sisi absurd dunia orang dewasa. Dengan gaya bahasa yang sederhana sekali namun puitis, buku ini menyentuh hati pembaca dari berbagai usia. Dia mengingatkan kita bahwa yang terpenting tidak terlihat oleh mata, dan bahwa cinta seringkali tersembunyi dalam hal-hal sepele yang perlahan kita lupakan saat kita mulai dewasa. Untuk gaya bahasanya dalam The Little Prince ini sangat sederhana, namun justru di situ letak kekuatannya. Antoine de Saint-Exupéry menulis dengan nada yang lembut dan penuh kehangatan, seolah ia sedang bercerita langsung kepada pembaca dengan suara hati seorang anak. Kalimat-kalimatnya tidak panjang, tapi syarat makna. Banyak bagian yang menggunakan metafora, kiasan, dan dialog yang kelihatannya naif, tapi mengandung filosofi yang dalam sebenarnya. Bahasanya terasa puitis tanpa berlebihan, filosofis tapi tetap membumi, dan setiap kalimat seperti menunggu untuk direnungkan. Gaya ini membuat buku ini bisa dinikmati dalam sekali duduk, tapi juga bisa dibaca berulang-ulang kali, dan tiap kali kita membacanya, kita akan mendapatkan pemahaman baru. Untuk alurnya, The Little Prince ini bersifat linear, tapi dikisahkan dalam bentuk narasi yang berselang-seling antara masa kini dan kenangan. Cerita dibuka dengan narator, sang pilot yang terdampar di gurun Sahara, lalu berlanjut ke munculnya si pangeran cilik. Dari sana kita diajak menjelajahi planet-planet lain melalui cerita si pangeran, sebelum akhirnya kembali ke bumi dan menuju akhir yang sunyi dan menyentuh. Alurnya sendiri tidak cepat, tapi justru itu yang memberikan ruang bagi pembaca untuk merenungi tiap pertemuan dan perpisahan. Transisi antara kisah dan refleksi terasa alami, seperti aliran sungai yang tenang tapi dalam. Untuk sudut pandangnya, novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama dari perspektif sang pilot. Ini membuat ceritanya terasa sangat personal dan intim. Namun, karena banyak bagian didominasi oleh kisah si pangeran cilik, kita juga seolah berada dalam sudut pandang ganda. Melihat dunia dari kacamata orang dewasa yang penuh logika, dan dari mata seorang anak yang polos tapi tajam membaca dunia. Perpaduan dua perspektif ini sangat efektif untuk menunjukkan kontras antara dunia anak-anak dan dunia orang dewasa. Dan dari sanalah letak kekuatan cerita ini. Ia membuat kita mempertanyakan kembali dari sudut pandang mana seharusnya kita memandang hidup. Kemudian untuk penokohan, yang pertama ada tokoh pangeran cilik. Ini adalah inti dari cerita ini, dan dia adalah sosok anak kecil dari planet lain, tetapi di balik kepolosannya, ia menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Karakternya mengajarkan kita tentang cinta, kehilangan, dan makna memiliki. Ia tidak banyak berkata-kata, tapi setiap ucapannya selalu membekas. Tokoh kedua ada sang pilot.
yang merupakan jembatan antara dunia anak-anak dan dunia orang dewasa. Dia pernah menjadi anak yang suka menggambar, tapi menyerah karena dunia orang dewasa tidak memahami imajinasinya. Pertemuannya dengan si pangeran kecil membangkitkan kembali sisi lugu dan peka dalam dirinya. Kemudian ada tokoh si Mawar, si Rubah, dan para penghuni planet lain yang merupakan simbol. Mawar memiliki cinta dan komitmen, Rubah mewakili pertemanan dan arti menjinakkan. Sementara para penghuni planet lain mewakili ironi dari dunia orang dewasa yang terjebak dalam kehidupan dan kesibukan tanpa makna. Sang raja, si pemabuk, si pebisnis, dan lain-lain. Meski tokohnya hanya sedikit dan dialognya singkat-singkat, tiap karakter berfungsi sebagai cermin bagi pembaca. Mereka tidak hadir bukan untuk dikagumi, tapi untuk direnungkan. Kelebihan buku ini ada pada kemampuannya untuk menyampaikan makna dalam kehidupan lewat bahasa yang sangat sederhana. Tanpa berlarut-larut, penulisnya berhasil menciptakan cerita yang mengundang kita untuk merenung kisah yang menyentuh hati, memotivasi, serta syarat kritik mengenai dunia orang dewasa. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan ilustrasi yang dibuat oleh penulisnya sendiri. Gambar-gambarnya sederhana, namun sangat menggugah imajinasi. Gambar-gambar ini membantu memperjelas atmosfer dan memperdalam pesan-pesan dalam cerita, memberikan nuansa yang pas antara teks dan gambar. Kekurangan buku ini tak terasa seperti dua sisi mata uang ya. Juga ada di dalam isi dan ceritanya merupakan kekurangannya itu sendiri. Beberapa pembaca dewasa mungkin merasa cerita ini terlalu sederhana atau bahkan terlalu idealis dan naif. Terutama bagi kalian yang lebih terbiasa dengan kenyataan hidup yang keras dan rumit. Kadangkala metaforanya terasa ambigu dan mungkin membingungkan pembaca yang kurang terbiasa dengan sastra filosofis. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan sih begitu? Selain itu ceritanya sangat pendek, hanya butuh beberapa menit untuk membacanya. Karena ini buku yang tipis, kemudian banyak percakapan dan banyak ilustrasi juga, sehingga sebenarnya membacanya tidak butuh waktu lama. Hal ini bisa dianggap sebagai kekurangan. Dan endingnya pun terasa menggambang dan tergantung pada perspektif pribadi. Sehingga mungkin beberapa pembaca akan kurang puas ketika selesai membacanya. Untuk harga novel ini murah sekali. Hanya 30 hingga 35 ribu di marketplace. Walaupun di toko official Gramedia dihargai seharga 43.500. Ada juga versi bahasa Inggrisnya yang terbitan Gramedia seharga 57.000. Menurut saya parah sekali ya kalau buku setipis dan semurah ini pun kita harus mencari buku bajakannya. Jadi pastikan kalau ingin beli online cari yang original. Bisa dipilih yang paling murah, tapi pastikan masih original. Kesimpulannya, The Little Prince adalah salah satu karya langka yang melampaui batas usia, budaya, dan waktu. Meski ditulis sebagai dongeng, kisahnya mengandung filosofi mendalam yang berbicara langsung pada jiwa. Bukan sekedar buku anak-anak, tapi cerminan untuk orang dewasa. Untuk melihat kembali hal-hal yang pernah kita anggap penting, namun perlahan kita tinggalkan. Imajinasi, kasih sayang, dan arti kebersamaan. Jadi membaca The Little Prince seperti berbicara dengan bagian diri kita yang sudah lama tertidur. Ia tidak memberikan kita jawaban, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tulus dan penuh empati. Di balik ilustrasi yang sederhana dan kalimat yang ringan, tersembunyi pelajaran hidup yang menggetarkan. Tentang mencintai dengan merawat, tentang kehadiran yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika, dan tentang kehilangan yang justru membuat sesuatu menjadi lebih berarti. Buku ini layak dibaca bukan karena ia kompleks, tapi justru karena kesederhanaannya membuka ruang untuk refleksi yang paling dalam. Demikian review The Little Prince kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah menemukan arti sesungguhnya dari menjadi orang dewasa? Atau juga merasa bahwa hidup ini penuh hal absurd yang layak dicinta? Jika kalian suka pembahasan buku yang mendalam seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman pembaca kalian. Di video selanjutnya saya akan mengulas tentang kumpulan cerpen yang cukup unik, di mana tokohnya adalah para benda yang mungkin terlihat sepele, tetapi membawa perubahan besar dalam sejarah. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalian juga bisa request buku apa yang ingin saya bahas dan support channel ini lewat link yang ada di deskripsi. Follow juga Instagram @memento.bookreview untuk sneak peek review selanjutnya dan fakta kepenulisan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.